Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Jemaat HKBP Bandung. Shalom. Di ibadah kita hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu kita, Berhat maho jala bari tahun mah hatani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar,
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis di Mazmur pasal 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Say
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca secara bergantian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang
masih tetap mengikuti ibadah kita di rumah masing-masing. Warta jemaat hari ini untuk seluruhnya warta jemaat sudah dibagikan ke daerah masing-masing dalam WA Group. Tapi kami akan membacakan warta kita beberapa topik. Yang pertama, surat penggembalaan. Pada warta jemaat kita minggu hari ini 4 Juli 2021, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dapat membaca yang pertama surat penggembalaan dari Pendeta Resort HKBP Bandung yang tertera pada halaman 15. Yang kedua surat penggembalaan dari Epurus HKBP yang tertera pada halaman 16. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 4 Juli 2021 telah menjadi anggota jemaat baru di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Yanto Reynal Nainggolan SIP MSI dengan Ibu Susiana Parbagaun Borumarpaung SE dengan 3 orang anak berasal dari gereja HKBP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Medan. Alamat sekarang di Komplek Seskuat Bandung, Jalan Brawijaya, nomor G20, Kota Bandung, Lengkong. HP dengan tertera di warta tersebut, masuk ke daerah 5, Malabar. Yang ketiga, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Untuk kegiatan kategorial dan non-kategorial di gereja kita HKBP Bandung pada minggu ini yang dimulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli 2021 akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Link Zoom akan diberitahukan kemudian dari gereja kita. Yang keempat, agenda pelajar CD tahun ajaran 2020-2021. Berikut ini kami beritahukan, kami sampaikan agenda pelajar CD tahun 2020-2021 sebagai berikut. Yang pertama, ujian tulisan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 dimulai pada pukul 16 WIB secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Yang kedua, ujian lisan bersama dengan orang tua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Waktu dan jam akan diberitahukan kemudian. Untuk ketiga, general repetisi pelajar CD dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Yang keempat, menyaksikan iman atau lepas CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Yang keenam, pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran pelajar CD untuk tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka mulai minggu ini tanggal 4 Juli sampai dengan 25 Juli 2021. Jemaat dapat mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran pelajar CD yang dapat diperoleh dari kantor gereja kita pada hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu dimulai pukul 9
sampai dengan pukul 17 WIB. Atau dapat mendaftar via online dengan link yang sudah dibagikan dan boleh dilihat di warta jemaat kita. Demikian untuk warta jemaat kita di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, kita akan tetap mengikuti ibadah sekalipun kita masih beribadah lewat live streaming. Jemaat boleh mengikutinya dengan khusyuk sekalipun di rumah. Dan untuk itu kami menyampaikan salam dari seluruh Parhalado ke seluruh jemaat kita HKBP Bandung yang mengikuti ibadah hari ini. Firman Tuhan hari ini pada kita tertulis dalam kitab Markus pasal 6 ayat 6b hingga ayat 13. Saya bacakan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sejak tugas panggilan yang diembankan Allah kepada Yesus Kristus untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini adalah menjadi keheranan bagi dunia. Kenapa? Karena dia yang lahir tapi bukan dari dunia, dia yang mewujudkan dirinya di dunia, yang tadinya dia adalah hadir dalam kemuliaan yang luar biasa, tapi akhirnya dia harus menderita sama seperti manusia, bahkan lebih hina
dari manusia. Dan setiap kata, setiap pelayanan, setiap pemberitaan kerajaan Tuhan yang disampaikan sungguh luar biasa. Selalu orang mengatakan luar biasa, roh Tuhan ada padanya. Tetapi berbeda halnya saat Yesus itu memberitakan kerajaan Tuhan di tempat kelahirannya. Orang banyak mengatakan, ini kan anak tukang kayu. Ini kan yang saudaranya ada beserta dengan kita. Bagaimana mungkin bisa mengajar seperti itu? Di mana-mana Yesus mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kerajaan Allah, memberitakan bahwa Allah telah menyatakan kemuliaannya di dunia ini. Mereka takjub dan heran. Tetapi di kampungnya sendiri, mereka hanya mengatakan, ini anak tukang kayu. Saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon ada berserta dengan kita. Orang yang mendengarkan kemuliaan Tuhan yang disampaikan Yesus pada saat itu, mereka meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Yesus tidak berkecil hati walaupun dia ditolak. Tetapi dia mengatakan, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Itu dilontarkan Yesus. Bukan karena kecewa, tapi itu adalah realita. Tapi firman Tuhan tidak akan bisa hilang begitu saja. Kemuliaan dan kerajaan Allah yang sudah dimulai lewat kehadiran Yesus di dunia, itu akan selalu dikobarkan. Maka Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian menyuruh pergi untuk memberitakan Injil. Dengan catatan, jangan terbeban atas apapun dan jangan membebani siapapun. Murid-murid hadir dalam panggilan itu. Mereka pergi memberitakan Injil. Tetapi sebelumnya mereka dipenuhi dengan kuasa kasih dan kuasa yang daripada Roh Kudus. Jangan membawa bekal apapun. Jangan terbeban atas apapun. Tentang kebutuhanmu di dunia ini, Tuhan akan mencukupkan. Dan yang luar biasa kalau kita baca juga dalam kitab Matius pasal 10 ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nats itu menguatkan apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa murid-murid harus pergi memberitakan Injil. Dan apabila ada yang menerima, mereka akan tinggal di sana sampai mereka kembali dari tempat itu. Karena apa? Karena setiap orang, setiap rumah yang membukakan pintunya bagi kehadiran kerajaan Tuhan lewat pemberitaan Injil, dikatakan mereka menyambut Allah yang mengutus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, menyambut firman Tuhan dalam hidup adalah menyambut kerajaan Allah. Menyambut pemberita Injil, orang-orang yang memberitakan kebenaran Injil di dalam hidup, dalam rumah. Dia membuka pintu atas rezeki yang datangnya daripada Tuhan. Makanya kita katakan tadi, Yesus menyuruh murid-muridnya tidak terbeban akan apapun dan tidak membebani siapapun. Tidak membawa bekal karena mereka akan dibutuhi Allah lewat cara Allah, bukan cara manusia, bukan dengan pikiran manusia. Karena mereka pergi ke satu tempat yang mereka tidak tahu. Saya teringat dengan pada saat di kampus, bersama dengan bapak-bapak dosen dan teman-teman, kami pergi ke Pulau Nias.
Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Kecamatan Pulau-Pulau Batu ini kalau dari Gunung Stoli 1 hari 1 malam pada saat itu naik bus, bukan naik bus, naik truk sampai ke Teluk Dalam, melewati 2 jembatan goyang. Kenapa jembatan goyang? Karena masih pakai katrol jembatannya. Jadi kalau mobil lewat, jembatannya akan goyang-goyang seperti ini. Ada 2 yang harus kami lewati pada saat itu. Dari Gunung Stoli ke Teluk Dalam. Dan dari Teluk Dalam lagi ke Pulau Emmanuel Eho. Itu kecamatan Pulau-Pulau Batu. Kami naik kapal lagi 1 hari sampai perjalanan menginap. Dan kemudian melanjutkan lagi setengah hari lagi. Baru sampai ke ujung kecamatan Pulau-Pulau Batu. Namanya Pulau Emmanuel Eho. Dan dari situ kami sudah melihat Mentawai. Oh, itu Mentawai. Kami tidak tahu siapa yang harus kami temui. Kami tidak mengenal bahasa Nias. Kami tidak mengerti bagaimana kami bisa sampai di sana. Tetapi Tuhan berkarya luar biasa. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus? Pergilah tanpa membebani diri sendiri dengan bekal apapun. Dan setiap orang yang menerimamu tidak terbeban karena mereka sesungguhnya menerima berkat atas penerimaannya terhadap kamu. Itu. Oleh karena itu hari ini juga kita diminta oleh Tuhan bagaimana kita bisa mampu melihat bahwa karya keselamatan itu sudah dinyatakan di dalam hidup kita saat ini. Saat kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Walaupun kita masih berada di rumah. Karena situasi ini. Karena kekacauan yang ada. Dan kekacauan yang ada ini dijawab dengan ungkapan tadi. Perintah firman Tuhan dengan melihat kekacauan yang ada di dunia sekarang. Mereka memberitakan bahwa semua orang harus bertobat. Minggu kelima setelah Trinitatis ini. Menyikapi situasi pandemi yang sekarang ini. Dunia ini dilanda kekacauan. Dunia ini ada dalam ketakutan. Tapi Tuhan mengatakan hari ini semuanya akan ditahirkan kembali dengan catatan bertobatlah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita bisa melihat kalau murid-murid Tuhan diperintahkan untuk memberitakan Injil supaya pertobatan. Karena Tuhan betul-betul mengasihi dan menginginkan manusia itu selalu dalam kebenaran Tuhan. Berbeda dengan bagaimana Allah memanggil Yesaya. Allah memanggil Yesaya karena murkanya atas dosa-dosa yang sudah dilakukan manusia pada saat itu. Maka Allah mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Bapak Ibu saudara-saudara, berbeda. Yesus menghantarkan murid-muridnya kepada setiap penjuru yang ada di sekitar Yerusalem dengan harapan orang yang menerima murid, orang yang mendengarkan setiap perkataan dan kerajaan Allah yang sudah dimulai dan dinyatakan lewat Yesus, berubah, bertobat, meninggalkan masa lalunya yang kelam dan memasuki kehidupan baru. Karena dunia ini harus dipulihkan. Tetapi Allah memanggil Yesaya dan mengatakan kepada Yesaya, beritakanlah tetapi mereka tidak mengerti. Sekalipun mereka melihat tetapi tidak dapat menangkap. Apa yang mau dikatakan di sana? Selama kasih Allah masih nyata di dunia ini, maka perubahan yang lebih baik, perubahan yang mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini akan masih kita bisa nikmati saat ini. Tetapi kalau Tuhan menginginkan perubahan itu terjadi nanti, hari ini juga berita firman diberitakan, dikatakan tidak ada lagi yang mau mendengar. Saat itu Allah akan memerintahkan setiap pemberita Injil. Tetapi bukan lagi karena kasihnya terjadi pada saat itu.
kasih-Nya akan datang pada masa yang akan datang. Artinya generasi sekarang tidak akan melihat kebenaran lagi kalau tidak dimulai untuk merubah diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, luar biasa kasih Allah sesungguhnya pada kita. Dia yang hadir dalam kemahamuliaannya, justru sekarang Dia menjadi manusia dan hadir di antara kita, dan kita mengangkat kita dari lumpur dosa dan kematian itu. Kalau kita membaca atau menyanyikan dari buku ND nomor 386 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 3 ayat itu menggambarkan betapa hinanya manusia, betapa hancurnya kehidupan. Tidak ada lagi jaminan kehidupan bagi manusia. 386 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tetapi melihat kenyataan manusia tidak mempunyai harapan lagi, maka Allah menyatakannya dalam diri Yesus. Ayat 4 menjadi kemurahan Allah kepada dunia lewat Yesus dinyatakan. Maka kehidupan akan dianugerahkan kepada kita. Kita boleh menyanyikannya bersama. Buku ND nomor 386 ayat 1 dan ayat 4 saja kita nyanyikan. Songon dolok simanabuli sumatu tak silumalani iman parir nisi songoni dilehon Yesus mudarana Dalam syair tadi, dalam syair ayat 1 digambarkan kehidupan manusia di dalam dosa tidak mendapat apa-apa. Kalau dia juga merasa senang, tapi senang yang dialaminya adalah semu. Bahkan kematian yang digambarkan atas kesenangannya. Dalam ayat 2 lagi dikatakan, ima dangol dina pariri moki hokik ala dosanai, na babak bakdo ilunai, langan bohi ala dosai. Ayat 3 lagi semakin dikuatkan, oh dangol ni hapor suhoni, soadong na bohi pamalumi, dang tuk daunon ni manang isei, nang mate dang olo sahati. Kita hanya menyanyikan tadi ayat 1, songol dulu si manabuni tuman, Suman tu tahu silumalani, itu menggambarkan penderitaan yang luar biasa. Apabila orang hadir di dalam dosanya, apabila orang bangga dengan semua kesalahannya. Hari ini Tuhan mau mengatakan, setiap orang sudah diperintahkan, pergilah dan beritakan Injil, maka keselamatan akan dianugerahkan. Hari ini kita mau disapa, tidak ada kehidupan, tidak ada kesembuhan, tidak ada keselamatan di luar Allah, di luar kebenaran yang disampaikan lewat firman. Maka hari ini juga pada saat kita membekali diri dengan prokes, membekali diri dengan semua vitamin-vitamin, tapi yang baru lagi yang dimunculkan, lihat, semuanya itu juga akan berlalu. Tapi yang paling hakiki dari pertobatan dan perubahan kita sekarang dikatakan, mari bekali hidup dengan iman. Mari bertumbuh secara wajar di dalam kebenaran.
Kalau kita sudah pernah menjadi kelas 1, pasti akan kelas 2 lagi. Dan kalau kita sudah kelas 2, pasti akan kelas 3 lagi. Begitu selanjutnya sampai kita mengatakan, saya sudah selesai, I am done. Maka iman kita juga seperti itu. Mari selalu semakin bertumbuh. Dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena semuanya itu akan dinyatakan Tuhan lewat firman-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Alkitab kita indah. Kalau dia tersusun rapi seperti ini di almari kita, wah, nampak indah. Tetapi dia tetap menjadi kertas. Kalau dia tersusun rapi di almari kita atau di meja kita, dia tetap kertas. Tetapi pada saat Alkitab kita buka seperti ini, kita baca dan kita imani, itu telah menjadi kebenaran hidup dalam hidup kita. Itu telah menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak lagi kertas. Firman Tuhan selalu dibicarakan kepada kita, disampaikan kepada kita. Kebenaran Tuhan selalu diarahkan kepada kita. Dan kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Setiap kita membuka Alkitab kita, membacanya dan mengimaninya. Karena kita yakin dan percaya Roh Tuhan tidak pernah diam. Roh Tuhan tidak pernah hanya tinggal melihat. Tapi Roh Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada kita, menyapa kita. Dan juga menguatkan kita menghadapi apapun yang terjadi sekarang ini. Maka mari, setiap orang yang lemah karena situasi ini sekarang. Yang kalau saya mengatakan tidak mau terpapar ya. Saya selalu mengatakan sedang disentuh. Apa yang terjadi sekarang di dunia ini menyentuh kita. Setiap yang disentuh, digoit, maka kita akan lemas, lemah, kacau. Jangan kalah saudaraku. Nah digoit di namasan waingon, mabay gale pamatang, mabain gaur pikiran. Hari ini Tuhan mengatakan, lihatlah kasih-Nya lebih hebat, lebih berkuasa dari kuasa apapun penyakit yang ada. Maka hanya di dalam Dia ada kesembuhan. Kita ketakutan karena kita bisa melihat di televisi bagaimana banyak korban yang sudah terjadi. Tapi Tuhan mengatakan itu adalah hanya bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan. Tetapi orang yang tunduk kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, dia akan dipulihkan dalam kebenarannya. Maka sekalipun dalam kebenaran Tuhan kita selalu mengaminkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga jatuh. Ingatlah, kita tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Saudaraku juga tidak pernah sia-sia. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang sungguh. Kehidupan kekal itu kita aminkan adalah hanya milik orang yang percaya. Hanya milik orang yang sungguh-sungguh hadir dalam Tuhan dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku semua yang berbeban dan letih lesu. Aku akan melegakanmu. Mari saudara, kita kembali kepada Tuhan. Kita baharui semuanya hanya dalam Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan kehidupan saudara dan saya dijamin. Amin, kita berdoa. Sempurna sukacita kami Bapa lewat firman yang Engkau perdengarkan bagi kami hari ini. Saat kami hadir dalam kasih-Mu, dalam kerajaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu, sekalipun kami masih ada di dunia ini, sekalipun kami sering terbentur dengan ancaman-ancaman yang ada di dunia ini, hari ini Tuhan meyakinkan kami, tidak ada kuasa apapun yang melebihi daripada kuasa kasih Tuhan. Dan kuasa kasih-Mu itulah yang sungguh-sungguh nyata dalam setiap orang yang percaya dan yang mengaminkan dia hadir dalam kemuliaan Tuhan. Maka kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan menjadi umat pilihan-Mu lewat pengorbanan Yesus Kristus, yakinkan kami juga bahwa tangan pengasihan Tuhan tidak pernah lepas membimbing kami.
Dan kasih karunia Tuhan tidak pernah putus mengalir selalu dalam kehidupan kami. Bahkan kuat kuasa Tuhan selalu memegang tangan kami, mengarahkan kami supaya kami dapat berjalan dengan sukacita dan di dalam kebenaran nama-Mu. Sehingga apapun yang kami boleh lakukan sungguh menjadi kesaksian tentang nama-Mu. Hari ini Tuhan menyatakan bagi kami agar kami pergi untuk memberitakan kebenaran-Mu. Bapa, layakkan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pemberitaan akan firman-Mu. Sehingga sungguh Bapa, setiap kata, perlakuan, persekutuan yang ada, kami lakukan dan kami sikapi semuanya itu hanya untuk mengagungkan nama-Mu saja. Semakin teguhlah iman kami dan semakin dikuatkan kami untuk melangkah dan menyatakan hanya bersama dengan Tuhan kesehatan, kehidupan dan kekekalan ada. Maka kami akan selalu melangkah tanpa terbebani apapun untuk memuliakan dan memuji-Mu sekaligus menjadi saksi-Mu. Bapa, layakkan setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu menjadi terpanggil juga untuk hadir dalam kemuliaan-Mu, serta hadir juga dalam tugas pemanggilan Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah dua permohonan kami. Terimalah nyanyian pujian kami dan sujud kami, sekalipun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing lewat live streaming karena situasi yang ada sekarang. Dalam Yesus Kristus sempurnakan ibadah dan doa kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami, walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesat, ya Tuhan, penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.